di tengah keluarga ini. Kita mohon keselamatan abadi bagi Mama Nenek Sabina Lodo, suami Bapak Fidelis Wi Yang Ciong, anak pertama Yosef, Bapak Alesius Wi Kuno, Mama Tresia Mangilodo, Bapak Paulus Lodo, Pompit Lodo, Bapak Thomas A. Susetio Hadi, Bapak Clemens Kelen, Bapak Arnold Sian, Mama Maria, Mama Imelda, Bapak Edbertus Lodo, Mama Meliana Wijaya, Ananda Tresia, anak Agnes Jami, anak Bartolomea. Nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga Allah yang telah membangkitkan Yesus dari alam maut melimpahkan penghiburan iman kepada kita. Dari kitab kebijaksanaan. Hidup yang tak bercela, itulah usia lanjut. Orang benar akan mendapat istirahat meskipun ia mati sebelum waktunya. Sebab bukan panjangnya waktu yang membuat usia terhormat, dan bukan pula tahun, tetapi pengertian itulah uban manusia. Dan hidup yang tak bercela, itulah usia lanjut. Kasih setia dan belas kasihan menjadi bagian orang pilihan Allah. Bagi orang yang suci tersedia perlindungan darinya. Menurut Santo Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." akhir dikandung sampai mati itu membuat asing penyeberangan dari orok, kemudian menjadi anak, kemudian menjadi orang muda, remaja, menjadi orang dewasa, lalu masuk kubur, meninggal dunia. Selamat malam, shalom. Shalom, selamat malam. Yang saya hormati Bapak Pastor semuanya, yang saya hormati suster-suster, yang saya hormati Bapak Ibu di sini. Terima kasih untuk diberi kesempatan pada saya malam ini sebagai cucu tertua dari Nenek Sabina Lolodo untuk menyampaikan rasa isi hati saya selama saya tinggal di Sapurata bersama nenek. Jadi saya mau menceritakan sedikit pengalaman saya dari kecil sampai SMA, itu dari umur 1 tahun sampai SMA saya bersama nenek. Suka dukanya saya bersama nenek yang begitu mencintai saya sebagai cucu laki-laki pertama yang tinggal di sini. Tidak ada perbedaan yang diberikan, perbedaan kasih sayang yang diberikan kepada saya dan anak-anaknya nenek. Makan minum semuanya nenek jamin, tidak tahu apa yang ada atau tidak, berkat selalu ada terus yang diberikan kepada nenek. Jadi kita cucu-cucu, khususnya saya yang ada bersama nenek, makan minum apa adanya, kami tetap menikmati bersama. Sama-sama makan, sama-sama kenyang. Terus nenek lebih disiplin
seorang nenek ini penuh dengan disiplin untuk hal-hal yang baik, apalagi menyangkut pendidikan kami. Tidak boleh lambat pergi sekolah, tidak boleh tidak pergi sekolah, harus pergi terus. Jadi puji Tuhan sampai detik ini, sampai hari ini, saya bukan menganggap nenek sebagai nenek. Karena saya besar dari kecil sampai besar, saya hidup bersama nenek. Saya anggap nenek saya punya orang tua yang pernah membesarkan saya. Dan saya berterima kasih banyak kepada nenek. Selama ini beliau betul-betul berjasa untuk saya dalam hal pendidikan dan mengurus saya. Saya salut sama sebenarnya nenek, walaupun hidup seorang diri, mampu mengurus anak yang begini banyak, cucu-cucu yang begini banyak, siapa saja yang mau datang di rumah sini, nenek tetap terima dengan baik. Dan kami, walaupun nenek ini kita omong janda yang tidak ada penghasilan, tapi kita bisa menikmati, walaupun sayur yang kita makan, tapi kita menikmati dengan sukacita. Pagi itu masih kita bisa makan bubur, siang bisa makan nasi, malam tetap makan nasi. Walaupun saya lambat pulang, mungkin ada keluar malam dengan teman atau pergi belajar, pulang pasti ada saja lauk yang sudah disimpan buat saya. Jadi nenek ini seorang diri tapi mampu membesarkan kami dengan senang hati, sukacita, dan tidak ada anak-anak yang sampai hari ini, anak-anak cucu-cucu yang tak beliau. Semua ini kami kerja dengan baik semua. Berkat ini perhatiannya nenek, dedikasinya nenek selama kami hidup dengan nenek. Jadi saya mewakili cucu-cucu juga yang lain mungkin di belakang, mungkin sama seperti saya yang saya rasakan. Nenek ini luar biasa pahlawan bagi kami cucu-cucu. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih untuk Bapak Pastor semua, suster-suster semua, Bapak Ibu yang sudah mendengarkan saya punya kisah hidup bersama saya punya nenek di sini. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pastor, suster, semua undangan yang sudah meluangkan waktu datang ke sini, juga semua bersaudara. Saya mau menceritakan sedikit tentang nenek. Nenek yang saya kenal itu nenek yang penuh cinta, penuh kasih, penuh sabar. Nenek selalu merawat kami, sampai hal yang detail sekalipun nenek selalu perhatikan. Misalkan kami pulang sekolah pakaian kotor atau noda, nenek pasti mencucinya kelantang atau apa ya waktu itu. Terus memang kami tidak boleh terlambat ke sekolah, harus rajin belajar. Semua nenek perhatikan. Nenek juga selalu menyimpan makanan buat kami. Jadi ketika kami pulang terlambat, selalu tetap ada tersedia makanan di meja untuk kami. Nenek juga sangat baik, tidak pernah marah. Terus nenek selalu mengajarkan kepada kami, setiap kami keluar kemanapun, harus berhati-hati dan tidak boleh buat masalah di luar. Kalau sekedar mau keluar untuk cari masalah, lebih baik dulu diam di rumah, seperti itu. Kemudian nenek itu selalu sabar. Biar mungkin kami ada kurang-kurang, ya namanya kami cucu, nenek selalu sabar untuk kami, selalu mengajarkan kami untuk hal-hal yang baik. Nenek juga yang mungkin jadi contoh buat saya. Nenek sangat rajin sekali berdoa. Apapun itu, nenek selalu bawa dalam doa. Mungkin hal ini yang menjadi
pelajaran atau buat saya tuh kuat, saya harus bisa seperti nenek. Apapun itu, berusaha hadapi dengan senyum, berusaha hadapi dengan ada Tuhan gitu. Mungkin saya mewakili cucu-cucu yang lain, minta maaf bila kami ada hal yang menyakitkan nenek, baik langsung atau tidak. Terima kasih juga mungkin buat nenek, sudah banyak berjasa buat kami semua, sabar menghadapi kami semua, dan kami berdoa semoga nenek dilapangkan jalannya, diampuni segala dosa-dosanya, dan menjadi berdoa buat kami semua. Terima kasih. Terima kasih Bobby dan Indri mewakili sekian banyak cucu untuk merajut kembali di malam terakhir kisah kasih mereka, nenek terhadap mereka semua, cucu, semua anak, tapi juga tanggapan cucu terhadap sikap nenek. Harus beritahukan. Sekolah, kerja, gereja. 3 ini tidak bisa tidak. Semua anak cucu diberitahukan. Kualitas hidup manusia itu bukan dari lamanya tahun-tahun hidup, tetapi belas kasih dan kasih sayang dalam kehidupan nyata. Ini yang pokok dari bacaan kitab kebijaksanaan. Dan kita semua masih berjuang, masih dalam penyeberangan. Ini adalah murid-muridnya dengan segala hak dan kewajiban kita. Katakan saja, 10 perintah Allah menolong kita. Ajaran cinta kasih menjadi kekuatan kita. Dan cinta kasih itu aktif, bekerja, berdoa, dan terus mencari kekuatan setiap hari. Nasihat orang tua, wasiat keluarga, kita punya orang tua, kita punya keluarga. Nasihat orang tua, kakek nenek, warisan keluarga, wasiat keluarga menjadi tanda awas, sarana kontrol bagi kita. Bagi anggota keluarga serta umat paroki kita yang telah meninggal, bagi arwah semua orang yang kita cintai semasa hidup mereka. Ya Bapa, panggillah mereka dengan nama masing-masing dan gabunglah mereka dengan persekutuan para kudus di surga. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan sumber kehidupan, dengarkanlah umat-Mu. Mohon berkat atas seperti yang akan membaringkan mama nenek kita dan saudari kita Yosef. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, berkatilah peti yang akan menjadi tempat pembaringan mama nenek kami Sabina Lodo dan saudara kami Yosef Lodo. Mama nenek kami ini yang telah Kau panggil boleh beristirahat dalam damai-Mu dengan antara kami. Amin. Berdoa Allah pangkal dan tujuan hidup kami melalui Nabi Yesaya Engkau bersabda, tulang-tulang akan bersorak-sorai dan diberi nafas. Semoga iman kami akan kebangkitan, doa-doa kami menolong Bapak kami, Opa kami, dan saudara kami Yosef, supaya mereka hidup kekal mengalami kebangkitan mulia. Kami bersyukur atas kehidupan mereka yang telah dimulai dan diteruskan oleh semua anak, cucu, dan saudara dan saudari mereka. Kini kami mengangkat mereka menjadi saudara seperjuangan di surga dan di dunia. Semoga mereka menjadi pendoa kami semua. Oleh karena itu, berkatilah dan kuduskanlah Tuhan, Roh,
jiwa saudara-saudari yang beriman. Opa kami, Bapak Fidelis, dan saudara kami Fidelis, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hormat bersama, memberi penghormatan bersama. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Pada bakti nomor 761. Bapa kami telah merayakan misteri Paskah sambil memohon belas kasih-Mu untuk hamba-Mu, Mama Nenek Sabina Lodo, yang telah meninggal dunia. Semoga ia diperkenankan beralih ke tempat kediaman yang terang benderang dan penuh kedamaian di surga baka. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Dialah Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Dan bersama semua keluarga besar yang mempersiapkan diri untuk mengantar Mama Nenek ke tempat. Terima kasih. Hari setelah misa keluarga, hari ketiga. Bapak Fidelis
Mama Sabina Loda. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Sidang penghiburan yang dikasih Tuhan. Jangan keringat dingin di dalam. Jadi jangan pernah bosan. Seperti ini kayak keluarga di mana-mana tiap kali sudah. Tentunya buat Mama Sabina, Mama yang kami sayangi, dan malam hari ini adalah syukuran juga dengan keluarga semua atas tidak akan bisa mengelak ketika kita harus kembali ke pangkuan Sang Ilahi. Itu segala macam makanan segala macam barisan. Meri kau ikut dong? Tidak. Mari sudah mana kita pergi dukungan anak mau masuk pastor apa gitu kan? Sampai hati bilang tahu dapetnya ke Ina mandi di rumah sih. Mereka antarin hari. Kok ke Bali memang naik pajak pula. Benar. Imam tua susah sebenarnya ada dari keturunan cucunya ini Bobby ini jadi pastor. Termasuk Ibu Yunin paling mang pegang tikar. Betul nih, minta izin Mama ini harus omong sini supaya ada mungkin cucu-cucu Mama yang lain yang punya niat, bisa ganti lagi yang waktu Bobby gagal ini. Itu saya minta izin permisi saya. Kami dari generasi yang pertama Mama itu sebatas itulah, gitu. Tapi yang berikutnya ini kami bangga juga sebenarnya. Generasi berikutnya lagi cucu-cucunya itu ini ada yang jadi dokter, terus arsitek, dokter gigi, dokter umum, macam-macam lah ya, sarjana ekonomi, ya akuntansi, bisnis dan sebagainya. Terus berikut lagi generasi berikut juga begitu. Jadi meskipun Mama Bapak mungkin hanya ini, tapi ada juga yang jadi orang karena doa Mama. 40 tahun lalu Bapak Fidelis yang kami cintai juga ada di sini dengan kakak Yos, Ongko Yos, tapi kami tetap kue karena yang Yos kue ada hidup di sebelahnya. Jadi hanya Ongko Yos, Yosep itu titik itu. Kakaknya Ongko Alo. Bukan juga buat saya dan keluarga. Waktu itu saya keluar, entah kemana saya lupa lagi karena saya lupa lagi waktu itu. Jadi di rumah Mama dengan ada anak kerja satu yang bantu Mama.
Rato juga ada tidak di tempat. Sudah terlanjur terima kerangan bunga. Mama tua yang terima dengan Lena. Lena juga kan gelap-gelap sedikit kan, dia tahu memang ini salah bunga, Manero barangkali. Kan dia baru masuk. Jadi mama tua bilang, kau tenang saja. Bawa di sini bunga. Mereka dua jadi Lena siap bunga, mama tua duduk rangkai bunga. Uang tetap ini, tuan rumah tinggal terima nih. Waktu itu terima rangkaian bunga itu dengan harga 300.000. Mama bilang, kau tenang enteng aja. Maka dia enak sedekan, mama tua duduk sini, mama rangkai bunga. Setelah rangkai kan ada pita-pita pemanis gitu kan, di lemari ada, jadi tinggal pilih-pilih ya kesukaan mama. Waktu itu peninggalan dari tahun lalu yang Merry Christmas ini. Pita Merry Christmas and Happy New Year, warna merah, lebar jadi tulisannya lumayan. Permisi. Waktu itu mama terima itu waktu ada bule meninggal di sini ya. Saya sebut nama lagi, ada bule meninggal. Jadi setelah itu setelah Ratu pulang jam sore katanya orang ambil bunga. Bunga sudah diambil. Sampai Ratu sampai sepuluh rumah. Ratu boleh tadi mama tuh ada dia lenang atur tuh bunga tuh. Apa bule meninggal lagi gitu kan? Oh iya kok. Maka pergilah Ratu bersama teman-teman di sana. Di sana rangkaian dari Mama Sembilan terpampang di situ dengan turut berduka cita dan pita-pita merah keliling ini. Merry Christmas and Happy New Year. Benar. Ini bukan tipu-tipu sungguh. Karena ada dua yang pesan. Jadi satu, Mama suka yang merah-merah menarik gitu kan. Merry Christmas and Happy New Year. Yang satu lagi Gong Si Facai. Betul. Ini bukan karang-karang. Dia kalau sakit kepala cukup ingat ini aja, hilang memang. Benar. Itu Mama. Jadi ini minta maaf. Saya bukan karang-karang, tapi memang ini kenyataan itu. Tapi ya pada akhirnya saya rasa berdosa. Walaupun Mama begitu, uang kan masuk di saya kan, masuk di saya. Akhirnya untuk tebus dosa. Dari saat tinggal rumah, Mama tetap usaha juga. Tapi Mama bilang, si Mama, itu Merry Christmas and Happy New Year. Hei, apa yang kau Mam Indri? Supaya aku situ, gitu kan? Dorang apa juga, baik gagak. Dasar Lena juga ini anak kerja kan dari kecil membiara masuk kerja di rumah kan. Dia tidak mengerti juga baca karena dia tidak sekolah. Kita suruh sekolah kan tidak tahu. Sebenarnya Lena, tadi itu kamu taruh di pita kan banyak pita lain. Tidak Mama tidak lihat tadi. Dorang senang itu. Dorang bilang bagus. Dorang pandang-pandang masih foto lagi apa. Ini gelap juga nih. Tapi saya bersyukur karena itu karangan bunga dua tuh bukan pohon. Jadi saya terima utuh-utuh 700.000. Gantungan lumayan, sudah potong-potong kotor sedikit. Netonya ya lumayan 500 masuk saku. Akhirnya saya balas juga. Besoknya saya tahu Mama itu telepon kasih uang, telepon lo dia. Ada orang jual bunga pepaya. Mam tuh kalau sakit kepala kasih ngadap bunga pepaya, sayur paku, pucuk labu, kasih kursi, meja, pisau. Kasih sudah. Nanti yang diutamakan di pucuk labu nanti bukan kita tuan rumah. Dia para mantu mau nikah di antar. Oh, kata kasih bersih. Lena, kau antar di bawah sebelah atau Ramos sudah ada ini parutin listrik sudah ada atau kadang kita blender tidak jadi kelapa itu diparut namanya santan lebih banyak keluar bilang gitu. Saat itu parut memang Lena yang menderita ini pegal kan. Jadi kesukaan anak itu. Jadi Mama kalau kasih bunga pepaya, serpaku, pucuk labu itu penyakit asam urat itu hilang sudah. Mama kan kita sudah angkat paling ke mandi, ke duduk, ke tidur kayak gitulah, kasih suap gitu. Saya bilang
Saya jualan makanan depan Ellen. Kok tapi di depan mama teman nenek di dalam, kesian dia sendiri, dia belum tidur ini saya. Jadi saya bilang mama geser sedikit ini, saya sengaja juga memang bisa geser lagi mama ini. Saya tidur, saya buka, kok ada kesembar petir gitu kan. Aduh, saya bilang, aduh, mama lihat ini, ada kesembar petir, bapak ibu ke kebun, hujan lebat terus kesembar petir, ya, tinggalkan anak yang 3 ini, saya kasih pesan dia tuh. Terus mama spontan ya, biasa kita ajak mama ulang dulu kan, dokter saraf suruh melatih itu. Mama dengan spontan terus bilang, aduh, kasihan. Nah, kejadian di mana? Dasar saya baru lihat juga ini. Saya baru lihat kejadian di mana? Hanya lihat income baru begini, ada begitu. Saya bilang di Wajewa Utara. Aduh gitu. Jadi dia agak gitu kan, kak gitu. Tapi dia sempat macam jantung berdebar, tidak hanya gitu. Kasihan gitu. Sementara mama kita juga ada kasihan, lebih kasihan lagi gitu kan. Tapi itulah dalam keadaan ini mama masih ini sama orang lain gitu. Di saya juga mesin jahit, mama Intan juga mesin jahit. Nah, yang paling tekorin di saya, mesin biasa rusak. Jadi suami saya cari tukang sudah untuk servis ini. Oh, saya pikir juga ini hanya untuk karena benang takai dia terputar terus terjadi. Panggil anak di kadul, aku faham turun, perbaiki kita bisa. Sama suami sudah beli lagi itu mesin yang pakai colok listrik itu. Nah, sekarang sudah ada. Mama tua takut kan kesambar tangan. Sampai kita sudah pakai kacamata ya, anak-anak semua. Mama tidak pakai kacamata. Jadi dia pasang itu. Dan kemudian duduk di sofa, jahit ini baju yang sobek daerah sini. Selalu saya bukan karang-karang, saya berdosa juga ngomong Tuhan. Tapi kalau mama tua tidak begitu juga, kita juga tidak jadi seperti sekarang, jujur aja. Besok aja, tapi itu mama ini mama yang hebat ya, dan sampai kapanpun kami tetap sayang sama mama, selalu mengasihi dan mengajarkan kami hal-hal yang baik. Dan ini mungkin ibu mau omong sedikit. Terima kasih adikku tersayang atas waktu yang diberikan. Maaf ya, saya terperpanjang kata lagi karena waktu sudah menunjukkan lewat zaman kan. Ya, biasa kalau adik kalau sudah pegang mic ini, aduh. Ada permintaan khusus dari, jadi sorry ya, sorry my sister, you mundur. Jadi yang saya tahu, tapi kan kita ada panas-panas jadi tahu. Sekiranya itu saja. Mohon maaf mama, selamat jalan menuju surga bahagiamu. Bapak Ibu minta maaf, acara saya kembalikan kepada Mama Iren. Suster Clemencia, ini karena suruh saya ngurusnya. 12 siang. Dan Mama Sabina akan disinggahkan di gereja katedral. Setelah itu akan dibawa ke pekuburan umum Katolik dan akan digabungkan bersama suami tercinta dan juga anak yang sekarang ada di dalam ini. Ada 3 jenazah, ayah almarhum Mama Sabina dan juga suami dan juga anak pertama Yosef. Berkat Tuhan untuk santap malam kita bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa kami mengucap syukur dan terima kasih atas rahmat dan berkat-Mu, atas sakramen Ekaristi yang boleh kami sambut. Engkau juga menyambut Mama kekasih kami, Mama Sakina Lodo, untuk menikmati perjamuan surgawi bersama dengan para kudus di surga. Berkatilah makanan dan minuman yang akan kami santap ini, sehingga kami kuat kembali untuk melaksanakan tugas dan karya kami, persiapan kami, acara pemakaman besok pagi, dan juga berilah kekuatan untuk keluarga yang berduka. Bersama Bunda Maria yang selalu menolong, marilah kita menghantarkan doa-doa kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.